Kereta salju putih muncul, segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Void Heavenly Horse Beast. Siapa ini? Xiaoyan juga mengangkat alisnya sambil matanya menunjukkan keterkejutan. Dia telah mendengar tentang Magical Beast ini. Itu memiliki kemampuan untuk terbang melalui kekosongan. Tatapan Yezong berhenti di kereta itu. Apakah penatua Yezong tahu siapa pemilik kereta ini? Xiaoyan bertanya. Dilihat dari lambangnya itu adalah klan Dan. Yezong menjawab. Dan klan. Xiaoyan bergumam. Saat ini klan Dan menyimpan profil terendah. Bisakah klan Dan dibandingkan dengan Chao Ying dari klan Chao? Xiaoyan bertanya. Tidak tahu. Klan Dan selalu menjaga profil, tetapi klan ini memiliki banyak orang berkat. Saat itu mereka telah menduduki 3 kursi di antara kursi penatua di Pil Tower. Yezong menjawab. Kereta putih itu menghilang di langit. Ayo pergi, kita temukan tempat untuk istirahat dulu. Yezong tertawa. Dia setangguh itu Xiaoyan. Yezong membalikkan tubuhnya dan terbang. Xiaoyan, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan akhirnya turun di halaman yang agak luas. Halaman ini jelas agak tua dan rusak, tidak ada orang yang tinggal di sini. Ini adalah properti dari klan Yeku. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Yezong berbicara. Tidak masalah, semua orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam akhirnya tiba. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya melihat ke bintang-bintang yang cerah. Aku belum merasakan riak api surgawi. Kemungkinan disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Xiaoyan merenung sejenak. Jika Xiaoyan berpikir, api surgawi seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota Pil Suci. Keterampilan Pil Tower sangat hebat. Xiaoyan menghela nafas. Apakah kamu tidak beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat Dokter Peri Kecil. Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa diam saja kalau Anda belum beristirahat? Dokter Peri Kecil menjawab dengan senyum manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa setelah mendengarnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun waffle Anda kan? Xiaoyan bertanya. Seharusnya tidak apa-apa. Aku saat ini dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter Peri Kecil menjawab. Itu bagus. Saya hanya bisa membantu Anda sampai titik ini. Tubuh racun bukan hal biasa. Selain itu, tidak ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun di masa lalu. Xiaoyan menjawab. Dokter Peri Kecil itu sedikit tersenyum. Apakah Anda memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Xiaoyan tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit setelah memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tetapi tertekan. Ketika aku bertemu Sun Er lagi, aku akan memberitahunya masalah itu. Ada beberapa hal yang secara alami tidak bisa saya sembunyikan. Banyak seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Dochi. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter Peri Kecil merasa nyaman setelah melihat kekhawatiran Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Dokter Peri Kecil mengubah topik pembicaraan. Sudah lama sejak kita melihat langit malam bersama. Namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, Dokter Peri Kecil menyandarkan tubuhnya dan tertidur. Xiaoyan terkejut. Dia melihat wajah cantik yang dipenuhi kehangatan. Aku akan menemanimu untuk menyaksikan langit malam di sana begitu kita kembali ke Kekaisaran Jema. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dan memakaikannya di tubuh Dokter Peri Kecil. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam di tempat lainnya, langit malam kota Pil Suci ini tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan merajut alisnya. Xiaoyan telah berdiri selama hampir 2 jam. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar ke langit berbintang yang cerah. Xiaoyan, yang matanya tertutup, tidak sadar bahwa tubuhnya mulai memancarkan cahaya misterius. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiaoyan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, ia menerobos ke tempat yang tidak dikenal. Saat Xiaoyan sadar, ia menemukan bahwa pandangan jiwanya dapat melihat naga besar tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naga besarnya tertutup rapat. Semacam api aneh, ungu hitam masih menempel di tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab. 3.000 api terbakar, siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiaoyan saat dia tersentak. Ini menyebabkan Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritual. Itu sebenarnya adalah roh jiwa negara. Suara misterius terdengar di ruang kosong. Xiaoyan langsung membuka matanya, kakinya mundur 2 langkah. Ekspresinya agak pucat ketika dia berbalik ke daerah terdalam di kota Pil Suci. Wilayah bintang kota Pil, tempat itu adalah tempat api 3.000 pembakaran disegel, ya? Dia mengusap dahinya, Xiaoyan merasa sedikit pusing karena teriakan yang menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi Pil Tower. Ada ahli yang menakutkan. Xiaoyan menghela nafas. Pemilik teriakan itu kemungkinan adalah alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya. Apa ini? Xiaoyan
mengerutkan kening melihat perubahan di sekitarnya. Mungkinkah ini karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiaoyan langsung merenung. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut soul state. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiaoyan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan aku akan bisa maju ke kondisi yang disebut soul state jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika memang begitu, saya akan percaya diri selama pil gathering ini. Sementara Xiaoyan merasa gembira, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah dalam jauh dari kota pil suci. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang sebelumnya. Namun, untungnya dia tidak membangunkan api surgawi. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah lagi. Sebuah suara tua terdengar di dalam kehampaan. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tidak, tapi kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan dugaanku, dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke Soul State. Mungkinkah dia dari Hall of Souls? Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk mengikuti Pil Gathering. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas api surgawi. Suara rendah tiba-tiba terdengar. Aku tidak tahu, meskipun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah gumpalan jiwa. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya. Perkuat pertahanan. Api surgawi ini akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Setelah segelnya terlepas, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Yang terbaik adalah jika ada seseorang yang dapat menundukkannya. Tentu saja, orang yang menundukkannya pasti bukan anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls, sebenarnya apa yang mereka rencanakan dengan menangkap begitu banyak tubuh spiritual? Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Ada kabar bahwa Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk sementara waktu, sebelum suara rendah tua yang dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, awalnya, dia juga harus memiliki kursi di antara kita 3 kepala Pil Tower. Namun, pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang dari Hall of Souls itu sangat kelewatan. Apa kalian mendengar tentang pertempuran besar di dalam wilayah Pil? Dikabarkan ada seseorang di antara mereka yang adalah murid Yao Chen. Murid Yao Chen ya? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih untuk menjadi murid, kemungkinan ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan bersaing dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas yang mirip monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala Pil Tower hebat berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu repot tentang hal lain. Pil Gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan benar. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa seenaknya. Jika ada konspirasi yang menggugah jiwa ditemukan, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan seperti yang mereka inginkan. Saat ini, kita hanya perlu mencegah api surgawi mendarat di tangan aula jiwa. Mari kita penuhkan perhatian selama periode waktu ini. Percakapan antara kepala besar Pil Tower perlahan berakhir. Dokter peri kecil terbangun dari tidur lelapnya. Kamu sudah bangun? Xiaoyan berkata. Dokter peri kecil itu sedikit tersenyum. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Sosok Yezong muncul di pintu. Apakah kita akan pergi? Xiaoyan melompat turun. Yezong mengangguk. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum mereka akhirnya berhenti di depan sebuah menara batu kuno di luar kota Pil Suci. Ini adalah menara cabang yang didirikan Pil Tower. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Yezong memimpin Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Ketika Xiaoyan mundur selangkah, dia merasakan punggungnya bertubrukan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Seruan lembut terdengar di belakang Xiaoyan. Dia melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah. Ia mengulurkan tangannya. Jangan! Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Xiaoyan meraihnya. Namun, tangan Xiaoyan sudah mencapai lengannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan, ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang melekat di antara kedua alisnya memancar keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda masuk ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiaoyan melepaskan tangannya sambil menggigit ujung lidahnya. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut. Matanya terkejut ketika dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini.
Seseorang dari klan Dan. Wanita muda itu sekitar 18 tahun. Wajahnya yang cantik tampak pucat, kelihatannya dia dalam keadaan sakit. Hal yang menarik mata Xiaoyan adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Kamu baik-baik saja? Wanita muda itu dengan takut melirik Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan menatap wanita dengan terkejut. Adegan mengerikan sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar. Xiaoyan mundur selangkah. Wanita ini memancarkan keanehan. Saya baik-baik saja. Wanita menghela nafas lega, namun tatapannya agak aneh ketika dia melihat Xiaoyan. Dia terkejut bahwa Xiaoyan bisa tetap baik-baik saja setelah menyentuhnya. Aku minta maaf. Wanita itu menatap Xiaoyan. Setelah itu dia bergegas pergi. Alis Xiaoyan tanpa sadar merajut, dia merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Xiaoyan dan Ye Zong melanjutkan menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan mendekatnya pertemuan Pil, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Mereka menghentikan perjalanan ketika langit menjadi gelap. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan sehari setelahnya akan ada hal luar biasa di sana. Xiaoyan mengangguk. Mereka bergegas kembali ke klan Ye. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang, dengan mata tertutup. Akhirnya membuka matanya. Aku tidak bisa memasuki kondisi semalam, mungkin itu kebetulan. Xiaoyan menghela nafas. Sepertinya aku harus pergi dan melihat pameran dagang alkemis. Mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa saya di sana. Xiaoyan akhirnya menyerah pada usaha yang sia-sia ini. Dia tertawa pahit dan memasuki kamarnya. Xiaoyan benar-benar mengunci dirinya di kamar pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Ketika sinar matahari pagi muncul, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiaoyan berjalan keluar dari kamar. Mulutnya tersenyum ketika dia menggosok cincin penyimpanannya. Semua kelompoknya sudah berdiri di luar ketika Xiaoyan meninggalkan kamarnya. Apakah kamu siap? Ye Zong menatap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota Pil Suci ini. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan dengan cepat berjalan keluar dari halaman diikuti oleh kelompoknya. Mereka juga agak tertarik pada apa yang disebut pameran dagang alkemis ini. Pameran dagang alkemis kota Pil Kudus memiliki reputasi besar. Ada desas-desus bahwa pameran dagang ini didukung oleh Pil Tower, dan merupakan alasan mengapa itu berkembang menjadi bisnis besar. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang bertuliskan Flying Dragon Dancing Phoenix. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan bertanya. Itu benar. Ye Zong mengangguk. Xiaoyan tersenyum. Dia berjalan ke pintu depan pameran dagang. Para penjaga mundur selangkah setelah melihat lencana Xiaoyan. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Kerumunan di aula besar itu menakutkan. Pameran dagang alkemis ini dibagi menjadi beberapa daerah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 adalah di lantai 2, sedangkan wilayah kelas 1 adalah lantai atas. Namun ada kondisi yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki area di atas. Ye Zong tertawa. Seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2, sementara seseorang harus setidaknya mencapai tingkat ke-7 atau kelas Dozun untuk memasuki lantai 3. Xiaoyan berkata, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Benda-benda di tempat ini sudah disaring dengan ketat. Orang-orang di sini memiliki mata yang luar biasa tajam. Tidak mudah untuk mendapatkan harta yang orang lain tidak temukan dari tangan orang-orang ini. Ye Zong menjelaskan, jika ingin mencari harta karun, kita harus ke lantai 2 atau 3. Xiaoyan mengangguk dan mengikuti. Kebisingan berkurang setelah mereka sampai ke lantai 2. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawah. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Xiaoyan akhirnya berhenti berjalan. Matanya menatap kotak batu jiok yang berisi buah darah esensi iblis. Ini bahan obat yang sangat langka yang menyerap darah esensi. Buah darah esensi iblis adalah bahan utama memurnikan pil sekering tumbuh darah yang dimaksudkan untuk disempurnakan di gathering pil ini. Pil ini untuk membuat tubuh Yao Lao. Bahan utama membuat pil ini adalah buah iblis esensi darah, fine spiritual hijau tua 10.000 tahun, dan snowbone ginseng. Mata Xiaoyan beralih ke penjual di belakang platform batu yang merupakan alkemis tingkat 6. Tuan, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Pria tua berjubah merah itu tertegun ketika melihat lencana Xiaoyan. Bagaimana Anda ingin menukar benda ini? Xiaoyan bertanya. Aku ingin menggunakan buah darah esensi iblis ini untuk ditukar dengan resep obat tingkat 7 menengah yang belum pernah aku praktikkan sebelumnya. Pria tua itu tersenyum. Xiaoyan tertawa. Kamu tahu cara bercanda. Buah ini memang langka, tetapi formula obat tingkat menengah tingkat 7 adalah barang yang sangat berharga. Siapa yang mau mengambil dan menukar dengan Anda? Pria tua itu sedikit malu.
Namun, dia menolak untuk mundur. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menginstruksikan Xinlan, kita akan menuju ke lantai atas. Anda tidak bisa ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah, fine spiritual hijau tua 1000 tahun, dan snowbone ginseng. Membelinya adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7. Xinlan mengangguk. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke pria tua itu. Ini adalah harga yang akan aku berikan. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya. Jika ia berperkiraan, kamu bisa pergi dan mencarinya. Xiaoyan berbalin berjalan ke lantai paling atas. Ada dua lelaki tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai paling atas. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis, namun dari douchi yang luas menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini ahli dozongs. Kedua pria tua ini awalnya terkejut ketika melihat kelompok Xiaoyan. Mata menatap Xiaoyan sejenak sebelum beralih ke Yezong, dokter peri kecil, dan Tian Huo. Mata mereka menyipit ketika menatap dua yang terakhir. Mereka tahu keduanya adalah eksistensi menakutkan yang telah maju ke kelas Dozun. Tuan, apakah kamu berencana untuk pergi ke lantai paling atas? Salah satu dari penjaga bertanya. Xiaoyan mengangguk. Beberapa dari kalian sepertinya sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya kamu datang ke pameran dagang alkemis ini kan? Penjaga itu bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Apa tidak boleh? Xiaoyan bertanya. Tuan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Silakan ikuti saya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Kelompok Xiaoyan perlahan mengikuti di belakangnya. Lantai atas legendaris dari pameran dagang alkemis itu tidak terlalu luas. Ada sangat sedikit orang di lantai ini. Kelompok Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai paling atas. Mereka terkejut ketika melihat lencana Xiaoyan serta kelompok di belakangnya. Anda bisa beritahu saya kalau ada yang dibutuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Penjaga itu berbicara. Xiaoyan menjawab. Saya butuh dua jenis bahan obat. Fine spiritual hijau-hijau 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Itu semua adalah bahan obat yang sangat langka. Itu digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak memiliki informasi tentang fine spiritual hijau tua 10.000 tahun, tapi untuk ginseng tulang salju ini memang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiaoyan cerah. Ikuti aku. Penjaga itu menyeringai. Kelompok Xiaoyan mengikuti sebelum akhirnya berhenti di sudut di utara lantai paling atas. Ada beberapa bahan obat, kulungan, pil obat, dan lain. Mata Xiaoyan menatap pria tua yang ada di sana. Yan tua, bisnismu cukup bagus hari ini kan? Penjaga itu bertanya. Bagus, orang-orang ini hanya melihat, tapi tidak membeli. Mereka mengatakan barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Pria tua berbicara. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiaoyan terkejut oleh sikap pria tua itu. Tatapannya beralih ke pihak lain yang memakai lencana tingkat 7 tingkat tinggi. Tuan, ini ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Tapi, yang dijual Yan tua ini semuanya cukup mahal. Jadi, kamu harus siap mental. Penjaga itu menunjuk kotak kiok berisi ginseng putih. Tatapan Xiaoyan terfokus pada kartitsin khas salju dan suksir mangguk. Setiap film net, tidak ada phrase seni lebih tanyu. Jika Anda ingin mendapatkan snowbone ginseng, harganya adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Xiaoyan mengerutkan kening. Tuan, snowbone ginseng mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk menukarnya adalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Bukankah sedikit berlebihan untuk harga ini hanya untuk ginseng tulang salju? Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya. Bicah kamu cukup pintar. Baik kalau gitu kelas 7 tingkat menengah. Pria tua itu tertawa. Jelas penawaran pertama itu untuk membodohi orang lain. Xiaoyan hanya mengangguk, tapi tidak langsung menyetujui persyaratnya. Mata Xiaoyan perlahan menyapu platform batu jiok. Tatapannya berhenti pada pelat tembaga kuning samar yang ditutupi dengan karat tembaga hijau, yang di atasnya ada gambar unik yang sudah kabur. Xiaoyan sangat mengamatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Namun, perasaan yang sangat biasa ini yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh. Xiaoyan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Suara tua terdengar di samping telinganya. Heti Xiaoyan tekfruins kedumtis sumidagar suara dan net frun yipefter. Remain wezi dotbais di fiernan tuish di triangle. Mata Xiaoyan berhenti pada kipas logam berwarna ungu. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas itu. 3 orang tua berdiri dekatnya. Mereka seharusnya mencapai 8 bintang dozongs. Di sisi lain, orang tua yang berdiri di depan menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dozun, orang tua ini terlihat mirip dengan orang tua yang biasa. Teman,
Saya bisa membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Bisakah kamu memberikan plat tembaga ini kepadaku? Pria muda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih piring tembaga. Mata pria muda berpakaian putih menjadi agak dingin. Serangan pemuda itu tidak lambat. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai sedikit garis retak terbentuk. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Xiaoyan menjentikan jari dan itu berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang besar dan kuat saat menabrak kipas itu. Sebelum pemuda itu mundur, kaki Xiaoyan mengayun ke arahnya. Dia mengambil 2 langkah untuk menghindar. Kurang ajar. 2 orang tua di belakang pemuda itu mukanya suram. Mereka melangkah maju dan kedua tangannya meraih ke bahu Xiaoyan. Dokter peri kecil dan Tian Huo perlahan-lahan muncul di depan Xiaoyan. Dokter peri kecil menjentikan jarinya dan 2 gumpalan uap racun keluar. Hati-hati, orang tua yang tampak malas ekspresinya berubah di hadapan 2 gumpalan uap racun ini. Kedua tangannya terkepal itu memblokir 2 gumpalan uap racun. Meskipun uap racun terhalang, masih ada bau busuk yang memasuki lubang hidung kedua lelaki tua itu, yang menyebabkan douqi dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan kacau. Mengapa Anda bermaksud untuk merebutnya dengan paksa? Tanya dokter peri kecil. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh penatua yang malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka mampu merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo. Ekspresi pria muda itu buruk. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan Mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" Sekte Xuan Mendalam, sebuah pikiran terlintas di pikiran Xiaoyan ketika dia mendengar nama ini. Yang disebut Sekte Xuan Mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah dengan lembah sungai es. Di belakang sekte Xuan yang mendalam ini adalah sekte langit mendalam yang terkenal. Salah satu dari 2 sekte terkenal di benua. Saya hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Aku yang pertama menemukan plat tembaga ini, dan aku tidak punya niat untuk menjualnya untuk saat ini. Xiaoyan berkata. Dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi sekte Xuan mendalam ini. Wajah Chen Xian berubah gelap. Dia segera tertawa dingin. Pandangannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu, karena plat tembaga telah mendarat di tangan orang tua itu. Selama kamu menyerahkan plat tembaga kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipat miliknya. Pria tua yang ceroboh itu bermain dengan lempengan tembaga di tangannya. Dia memandang Xiaoyan dan Chen Xian dengan sedikit minat. Dia akhirnya tersenyum dan melemparkan plat tembaga ke Xiaoyan. Semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku bukanlah seseorang yang mau melakukan apa saja demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, secara alami, saya tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyum muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menerima plat tembaga. Terima kasih, Tuan Tua. Pria tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah wilayah Pill Tower. Saya benar-benar tidak percaya ada orang yang berani berperilaku kejam di sini. Lupakan tentang sekte Xuan Mendalam. Bahkan jika seorang anggota sekte Langit Mendalam datang ke sini, mereka masih harus menjaga diri mereka tetap terkontrol. Ekspresi jelek melintas di wajah Chen Xian. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan berkata, teman, menyinggung seseorang untuk sesuatu yang Anda tidak yakin tidak masuk akal. Xiaoyan tersenyum. Dia menaruh piring tembaga di storage ring-nya di depan Chen Xian. Lalu dia berkata, saya minta maaf. Saya pikir saya tidak diberkati menjadi teman Anda. Saya juga butuh benda ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya pada lelaki tua yang ceroboh itu. Lalu dia pergi. Xiaoyan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua pria tua itu menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. 2 aura megah perlahan keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo. Jika kamu tidak minggir, kamu akan mati. Niat membunuh terdengar dalam suaranya yang jelas dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo. Mereka secara refleks mundur. Mata hitam gelap Xiaoyan melirik Chen Xian di samping. Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan bisa hidup di wilayah pil ini. Percayalah kepadaku. Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunje, dan Ye Zhong di sisinya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian menjadi gelap dan pekat. Ujung mulutnya berubah menjadi senyum dingin. Tetua Xuan, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Ini pertama kalinya saya bertemu orang yang berani mengancamku. Sangat menarik.